Assalamualaikum, debat Capres, Cawapres, dan isu satu putaran. Debat pertama Capres, Cawapres telah selesai. Siapa yang menang, saya tidak akan mengulas kelebihan dan kekurangan setiap kandidat. Karena sudah ada pemuji dan pencelanya masing-masing. Bagi pendukung Prabowo, Prabowo-lah pemenang debat sambil mencela kandidat lain. Begitu juga bagi pendukung Anies dan Ganjar. Tapi jangan salah sangka, yang menang debat menurut ahli atau pengamat belum tentu bisa menaikkan elektabilitas mereka. Mengapa? Karena penampilan debat mendapat perhatian, kemudian dipersepsi positif dan disukai adalah sesuatu yang rumit. Berbeda antara ahli dan masyarakat umum, dan berbeda di antara kelompok umur, penghasilan, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Jika begitu, masih bergunakah debat Capres-Cawapres? Pertama, bagaimanapun hebat dan blundernya kandidat di debat, para pendukung saling klaim idolanya pemenang debat sambil mencela lawannya dengan segala alasan yang kadang membuat kita tertawa. Perang debat terus berlanjut di medsos yang mungkin lebih seru dari debat Capres-Cawapres itu sendiri dengan bumbu meme lucu plus makian dan hujatan. Coba tanya kepada para pendukung apa beda visi, misi, dan program para kandidat. Saya yakin hampir semua pendukung fanatik itu tidak akan bisa menjelaskan kecuali juru bicaranya. Jika pendukung saja tidak bisa membedakan, apalagi masyarakat umum. Debat pertama Capres yang diingat masyarakat justru dasmu etik, dan debat pertama Cawapres adalah SGIE. Ketiga, debat hanya menarik bagi pendukung tapi tidak bagi masyarakat umum. Mereka sibuk dengan masalah kesehariannya sendiri. Jika sumpah, mereka lebih tertarik nonton drakor, dangdutan, atau nongkrong. Jika para kandidat gagal menarik perhatian kelompok besar ini, maka debat Capres-Cawapres hanya menjadi seremonial yang mubazir, terutama bagi penantang yaitu Anies dan Ganjar. Keempat, debat berjalan monoton kurang menarik seperti yang diprediksi. Tidak ada kejutan meskipun Caimin mengungkap hal baru tentang selepet dan selepetenomik. Gibran terus berusaha menarik kaum muda dengan istilah-istilah zaman now, dan Mahfud MD dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, tetapi tetap garing sehingga tidak bisa menarik perhatian masyarakat umum. Kelima, dari beberapa hasil penelitian, debat Capres-Cawapres hanya berpengaruh terhadap elektabilitas sekitar 3-5%, karena hanya bisa menarik pendukung fanatik dan kaum terpelajar, sedang masyarakat umum gagal mereka tarik. Isu satu putaran, survei elektabilitas Prabowo Gibran terus memimpin. Berdasarkan fakta suara Pilpres 2019, jika suara Jokowi dan Prabowo digabung atau kumpulan suara partai koalisi Indonesia Maju, maka logikanya satu putaran mudah dicapai. Ternyata tidak juga. Tetapi masih ada waktu. Jika tim Anies dan Ganjar gagal memendung kecenderungan naiknya elektabilitas Prabowo, maka satu putaran bisa terjadi. Ketujuh, diduga ada faktor eksternal yang memanfaatkan kekuasaan secara masif, mulai dari pergantian kepala daerah, dana, intelijen, aparat, dan lain-lain untuk memenangkan satu putaran. Jadi pertanyaannya, masih bergunakah debat Capres dan Cawapres? Bagi saya, iya. Debat Capres, Cawapres masih sangat krusial terutama bagi penantang yaitu Anies dan Ganjar. Selain itu, sampai hari H pencoblosan segalanya masih mungkin. Sejak pendaftaran Capres-Cawapres, kecenderungan suara Prabowo naik terus hingga 40% lebih, dan suara Anies juga naik sampai menyalip suara Ganjar. Awalnya suara Ganjar hampir menyamai suara Prabowo, tetapi sejak pengumuman Gibran menjadi wakil Prabowo, Ganjar Mahfud seperti mendapat pukulan telak tepat di jantungnya. Positioning yang sejak awal adalah penerus Jokowi kehilangan pijakan ketika Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Ganjar Mahfud gagap dan bingung. Kebingungan ini juga melanda tim pemenangnya dan pendukungnya sampai ke akar rumput. Inilah alasan mengapa suara Ganjar Mahfud terus merosot. Tetapi justru disinilah tantangannya bagi mereka. Inilah ujian yang sesungguhnya. Mampukah mereka keluar dari kemulut Jokowi dan meraih kembali suara mereka yang tergerus? Tetapi seperti yang saya katakan di awal, pertandingan jauh dari selesai. Sampai hari pencoblosan segalanya menjadi mungkin.
Selain itu, undecided voter dari penelitian yang sama juga cukup besar, sekitar 10% lebih. Dari penelitian yang lain ditemukan swing voter sekitar 44%, artinya masih sangat labil. Tetapi hal ini diperlukan kejelian, kecerdikan, dan keberanian Ganjar dan tim. Sisa 3 kali debat Capres-Cawapres menurut saya adalah tempat untuk memulainya. Begitu juga dengan Anies, meski suaranya menyalip tipis Ganjar tapi masih sangat riskan. Anies harus juga berusaha menarik masyarakat umum dengan ide-ide briliannya. Jika Anies dan Ganjar bisa menarik perhatian masyarakat umum, maka peta pertarungan dan elektabilitas bisa berubah. Sebenarnya ibarat buku yang terbuka, Prabowo Gibran adalah Jokowi, sehingga sebagai penantang Anies dan Ganjar harusnya bisa mencari titik lemah dan mengeksploitasinya untuk menghasilkan efek kejut yang bisa menarik perhatian masyarakat umum. Tanpa bisa menarik perhatian mereka, maka peta sekarang tidak akan berubah sampai hari H pencoblosan. Ingat seperti kata Alres, marketing is battle of perception, not product. Pertarungan sebenarnya berada di otak atau persepsi pemilih. Mengapa begitu sangat pentingnya bisa menarik perhatian masyarakat umum, tetapi juga begitu sulitnya? Tanpa perhatian, sesuatu yang menerpa kita akan lewat begitu saja. Anda tahu, ribuan informasi, peristiwa, masalah membombardir otak kita setiap saat. Iklan komersial saja sekitar 2.000-3.000 per hari. Belum lagi peristiwa atau masalah lainnya. Jadi kesimpulannya begitu amat sulitnya mencuri perhatian itu. Tetapi justru disinilah area pertarungan yang sebenarnya. Kalau Anda gagal mencuri perhatian, maka ke laut aja. Dalam strategi marketing beneran, ada yang disebut novelty, yaitu kebaruan. Sesuatu yang beda, pertama, unik atau luar biasa akan menyedot perhatian lebih. Mengapa? Karena manusia adalah makhluk pembosan. Tanpa hal baru, sesuatu akan monoton, membosankan, dan akan luput dari perhatian. Dari beberapa hasil penelitian menemukan bahwa novelty bisa menarik perhatian yang luar biasa, gampang dipelajari, dan mudah diingat. Pertanyaannya, apa novelty di debat Capres-Cawapres? Inilah yang harus ditemukan tim di belakang Ganjar dan Anies yang bisa menarik perhatian masyarakat umum. Saya ada usulan novelty yang bisa digunakan Anies dan Ganjar, terutama Ganjar yang sekarang tercecer dan belum sadar-sadar dari kekagetannya ditinggal Jokowi. Tidak ada maksud apa-apa. Sebagai warga dan penonton, ibarat pertandingan bola, saya inginnya Pilpres berjalan seru dan sampai hari H pencoblosan belum diketahui siapa pemenang yang sebenarnya. Kalau seperti ini, Pilpres akan berjalan menggairahkan, juga akan menjadi hiburan masyarakat yang menegangkan. Novelty ini bukan saja akan menarik perhatian media dan masyarakat umum, tetapi akan mengejutkan jagat sosmed tanah air. Dan sisa debat Capres-Cawapres selanjutnya akan ditunggu masyarakat secara antusias. Ada apa lagi ya? Mengapa? Jangan anggap remeh endasme etik dan SGIE yang viral dan terus mendominasi diskursus publik. Belajar dari Pilpres Amerika antara Trump dan Hillary, di tangan Trump kata-kata menjadi kekuatan. Informasi digunakan dengan cara yang baru. Meski sebagian bertentangan dengan teori komunikasi, ternyata sukses mengantar Trump menjadi presiden Amerika ke-45. Meskipun banyak media mainstream, akademi, pengamat, dan sebagian masyarakat mengkritik dan marah, Trump terus saja tanpa peduli membombardir medsos dengan cuitan-cuitan kontroversial, klaim-klaim, tuduhan-tuduhan tanpa fakta yang berkutat pada isu utama supremasi kulit putih. Didukung media sayap kanan dan simpatisan fanatiknya, apa saja kata-kata dan berita tentang Trump akan menjadi bahan untuk diganggukan para bosser ke seluruh media, baik melalui tulisan, meme, maupun video. Trump menjadikan media bukan untuk memperjelas atau menceritakan siapa dia dan apa yang akan dikerjakannya jika terpilih, tetapi dengan kata-kata khas Trump yang pedas membanjiri jagat media sosial justru untuk membuat masyarakat jengkel, marah. Inilah yang ingin dicapai Trump. Hiruk pikuk sengaja diciptakan sehingga diskursus publik jadi semacam teater politik yang berpusat pada dirinya. Trump sangat mahir memadukan tujuan politik jangka pendek dengan budaya internet itu sendiri.
di mana pemakai terbesarnya adalah anak muda, dan pemilih terbesar dalam pemilu juga anak muda. Hal ini sangat mirip terjadi di Indonesia, di mana pemilih mudanya sekitar 60%. Caranya mudah. Trump membanjiri medsos terus-menerus, berulang, akhirnya mengepung jagat sosial media. Strategi ini lambat laun akan mempengaruhi persepsi masyarakat. Mengapa? Teknik ini bekerja dan sukses karena pengulangan mengarah ke keakraban dan keakraban mengarah ke penerimaan. Celakanya media mainstream, pengamat dan ahli justru sibuk menanggapi lontaran Trump yang malah memberi bobot kepada kampanyenya. Hal yang sama juga dilakukan secara cerdik oleh tim Prabowo dan Gibran, seperti Gemoy, Jogetin Saja, Ndaswo Etik, atau SGIE. Ini bukan blunder, tapi menurut saya ini adalah strategi yang cerdik yang gagal dipahami oleh tim Anies dan Ganjar. Ungkapan ini viral di medsos dan media mainstream ikut membahasnya. Ironinya, pendukung Anies dan Ganjar ikut meramaikannya, sehingga membuat dampaknya semakin nyata. Saya yakin semakin mendekati hari H pencoblosan, akan semakin banyak lagi yang dianggap remeh-temeh, blunder, candaan ala Prabowo Gibran. Meskipun para ahli dan pengamat banyak yang mengkritik, tapi cara ini potensial menarik perhatian masyarakat umum. Mengapa? Karena masyarakat hidupnya sudah susah, jenuh, bosan. Percaya kepada saya, mereka juga tidak peduli apa visi misi dan program hebat-hebat lainnya. Celetukan ringan, remeh-temeh, lucu, blunder justru disukai masyarakat karena dianggap sebagai hiburan. Jika viral, maka diskursus yang ada di masyarakat berpusat pada Prabowo Gibran. Jika terus-menerus berlakulah hukum pengulangan, mengarah ke keakraban dan keakraban mengarah ke penerimaan. Jika Anies dan Ganjar masih memainkan strategi jadul, bahkan larut dengan strategi yang dimainkan Prabowo, maka Pilpres satu putaran seperti lagu Krisdayanti, tinggal menghitung hari. Saya Slamet Riyadi, ayo menjadikan Indonesia lebih